Gokil guys, ngeri guys. Sebentar guys. Astagfirullah, si eta geus meuli RCD wae bejakeun sia. Bejakeun sia. Halo sobat Tusruk, hari ini kita unboxing RC ya. Guys, lagi betulin kamar mandi guys. Jadi nggak ada tempat nih. Seadanya aja lah. Kita unboxing guys, bentar ini ngerekam nggak? Kita unboxing RC guys. Sebentar. Nah, sambil saya bercerita guys ya. Jadi kenapa saya membeli RC ini? Karena beberapa alasan ya. Salah satunya saya butuh RC yang kecil, skala 1/12. Supaya apa? Supaya ketika saya reading menggunakan motor itu bisa masuk ya ke tas ini. Karena untuk yang kemarin HBR 103 itu dia terlalu besar ya, untuk masuk ke tas ini dia nggak muat. Otomatis kita harus menggunakan mobil terus ya guys, dan itu kita tidak mungkin ya setiap hari kita konten reading menggunakan mobil terus gitu, karena ada beberapa tempat yang memang tidak bisa pakai mobil guys, tempatnya kecil begitu. Terus yang kedua, untuk yang brushless kan saya udah punya ya, NJX H12 Plus, H12P Plus ya, H12P Plus, H12P, dia skala 1/12. Bro, sorry ambil bro, skala 1/12 yang itu bro, NJX bro. Nah ini kan 1/12 dia masuk guys, ke sini dia masuk. Nah sedangkan yang lainnya, punten bro, yang lainnya kan ini body dari Lexan guys ya, body dari Lexan. Dia plastiknya beda sama yang barusan MJX itu ya, beda plastiknya, lebih bagus yang MJX barusan, hard body dia. Nah saya jadi penasaran guys, kita tetap mencari RC yang skala 1/12 tapi dengan body yang paling the best dari antara kedua barusan, yang Lexan sama hard body. Maksudnya gimana kan ya, saya pengen body yang bodinya itu udah metal gitu, atau alloy. Emang ada guys, udah gitu dia udah brushless juga. Kalian pasti tahu lah ya, apa coba apa guys? Gini dia guys, masih produk MJX ya, Hypergo skala 1/12, produk dari MJX, H12Y Plus ya. Mana kelihatan boy, di kamera kelihatan boy. Oh ini dia ya, ini ada ya bro ya, H12Y sama 12HY Plus ya. Oke, kita langsung lah ya buka. Aduh, produk Cina itu karena jauh ya guys ya, kardusnya kayak kardus second gitu, tidak begitu gimana, kayak kardus bekas gitu guys. Aman guys. Aduh,
Kita kebetulan lagi betulin kamar mandi guys, jadi ada perbaikan ya, jadi nggak ada tempat buat yang nyaman gitu buat unboxing, jadi kita seadanya aja guys lah. Iya betul, di sini ada satu lagi ternyata guys. Ngeri guys. Wuh. Wuh. Oke, di sini ada tek-tek bengek ya. Baca buku panduan ya, bukan Quran ini, tapi buku dari Hypergo MJX ini sendiri. Nanti kita buka-buka ada trouble ya. Wadaw, wadaw guys. Aduh. Cakep guys. Oke, kita lihat ya. Oke, ini aluminium ya. Lumayan, nggak begitu tebal, nggak begitu tipis juga. Wadaw, ada yang lepas guys, twisternya tuh ya di sini ya. Wow, patah atau lepas guys, tidak tahu ini guys. Ini barang yang kayak gini guys, males banget ya, kita harus langsung betulin kayak gitu. Oke, cut dulu guys. Oke guys, kita lanjut. Barusan itu link rodnya dia lepas ya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Yang jelas di sininya dia lepas. Kayak dari produksi ya Tang ya. Dari produksi pabriknya dia lupa memasangkan, karena kalau gitu lepas sendiri nggak mungkin, karena di sini harus kecapit sama kunci L guys. Oke, kita barusan udah pasang ya. Jadi ini guys, MJX H12Y Plus ya, FOC dengan teknologi FOC. Apa itu FOC? Nah, kalau H12P itu dia ada cogging ya. Cogging itu istilah gagal berputarnya suatu motor diakibatkan kutubnya itu tidak pas gitu, akan mengakibatkan cogging, dia nyendat-nyendat tapi motornya tidak berjalan dengan lancar, dan itu biasanya sesekali terjadi di brushless ya. Nah, MJX menyempurnakan dengan memberi fasilitas FOC. Dia udah nggak mungkin cogging karena mengandung sistem FOC ya. Ini guys ya, penampakannya yang saya suka dari bentuknya itu dia Jeep ya. Udah gitu dia udah metal atau alloy. Ini yang saya suka karena durability-nya otomatis akan pemakaiannya akan awet ya, akan lama. Beda kalau dengan Lexan misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita jatuh guys ya, dengan kecepatan tinggi bisa aja kan dia pecah, robek gitu. Kalau suatu hari udah tidak diproduksi, otomatis kan jadi kelihatannya juga jadi nggak bisa diperbaiki lah, karena udah sobek gitu. Beda dengan plat itu bahkan akan menjadi sejarah ya perjalanan, karena kalau plat itu mungkin akan terjadi penyok-penyok, dan itu bakal bagus kelihatannya ya. Kalau misalnya kita
udah pemakaian di atas 2 tahun. Mungkin di sini ada baret-baret sama penyok dikit karena eh, terjatuh ke bebatuan. Jadi lebih ke scale ya, atau lebih ke skalanya itu beneran kayak mobil real gitu. Kalau mobil real juga kan dia udah flat ya, udah flat dia. Kalau misalnya penyok juga kena batu pasti penyok. Dan satu lagi guys, kalau flat itu ketika kita melakukan pengecatan itu lebih enak ya. Anggap ini plat basic plat yang mau saya cat gitu. Nah ini bisa saya amplas, kemudian saya kasih epoksi, sudah epoksi, cat dan vernis, otomatis si platnya bisa terlapisi lebih baik dan bisa mengakibatkan spare part ini atau plat ini, mobil ini bakal semakin awet ya, seperti itu. Kita lihat bawahnya guys, bro, kelihatan bro, ini seperti biasa ya, ringnya dia sudah besi ya, ring besi. Sasis ini untuk sasis sama ya, kalian udah paham lah, untuk sasis juga sama ya, udah besi juga. Kita bisa lihat di sini sebentar, ini seperti ini ya. Ini tidak beda dengan MJX H12P yang itu ya, yang Bronco. Ini untuk sasis dia flat, udah plat baja ya atau besi. Seperti ini penampakannya guys. Untuk shock breaker dia udah menggunakan oil ya, oil shock breaker. Apalagi untuk motor dia brushless ya, ini brushless 3500 kp. Untuk servo dia menggunakan 20 kg. Nah ini ya ISC nya. Nah ini guys ya yang udah menggunakan ini dia udah menggunakan fitur FOC. Coba Tang ambil Tang yang itu Tang. Nah kalau ini dia belum ya, dia brushless sama 3500. Kita bisa lihat ya, ini seperti ini guys, yang belum menggunakan teknologi FOC. Coba kan bisa dipegangin kan sebentar buat perbandingan. Nah, di sini kelihatan, di sana atau itu udah kesanain aja. Nah di sini kita lihat ya, udah ada FOC-nya. Ini beda dengan yang H12P. Kalau H12P nggak ada FOC-nya. Dia di sini nggak ada kabel ya, langsung kabel yang ini aja gitu. Oke guys, untuk bodi plastik paling depan grillnya doang ya, yang ini doang. Ini plastik, selebihnya ini adalah plat aluminium atau alloy ya. Untuk tek-tek bengek dan haeho kita mendapatkan si bro ketawa guys, mendapatkan roti bakar 4 mendapatkan ban 4 guys, atau satu pasang ya, keren. Kita sudah mendapatkan satu set ban guys, dan satu set apa ini, roti kadet ya satu set per ya, rasa blacker. Ini tek-tek bengek seperti biasa, kunci ya, dan obeng ajaib yang terkadang suka selek di bagian ininya kurang bagus dan ini juga tek-tek bengek charger ya, saya nggak pakai seperti biasa. Saya lebih menggunakan, bisa di shoot bro, kelihatan, lebih menggunakan charger dari IMEC B6 ya. Oke guys, wak-wekoknya sudah dulu kita cobain guys ya. Enggak sih guys, kalau nggak dicobain, aduh, saya lupa guys. Bentar guys.
kurang ganteng guys kalau nggak pakai topi. Sebentar guys, kepalanya udah mulai botak guys. Aduh, kita jangan terlalu serius lagi guys ya, kayak lagi bikin SIM aja serius. Seperti biasa ya, kita pasang dari sini. Oke. Oh ya sebentar, dia sistemnya itu ya sama ya sama si H12P, dia sistem magnet ya. Dari sini magnetnya dua, ini magnet sama yang dari sini sama magnet ya, kutub utara dan selatan, jadi tinggal berat. Oke, untuk menyalakannya bro, coba bro ambil lagi bro, punten bro lah jemu tadi bro. Nah, jadi yang FOC itu ada dua ya, yang kuning sama yang silver. Kalau yang hitam dia belum FOC. Nah kita pengen tahu guys ya, ini untuk sama ya, dari panjangnya sama guys, cuman yang beda body. Bener kan Bang? Body. Jadi sebenarnya ini sasisnya ukurannya sama guys ya, sama plak katiplak kata orang Jawa, plak katiplak gitu. Sama dengan H12P. Nah untuk H12P kebetulan kan saya suka ngecat juga guys, ada kompresor dan lain-lain, fan brush juga ada, nanti ini gampang lah ya. Soal body saya bisa rapiin ulang guys. Oke, thank you Pak Rekan. Oke, kita lanjut ke transmitter ya guys ya. Untuk transmitter ini yang second yang mana sih Pak? Oke. Untuk transmitter sama ya, sama yang itu H12P. Kita nyalakan guys. Untuk menyalakan unitnya dia di bawah ya, sedangkan H12P dia di sini di samping. Kalau yang dulu H12P, kalau yang ini di bawah. Oke. Kelihatan guys. Untuk mode lampu ini anggap satu ya, dua, cuma dua mode ya, dua mode guys. Bentar guys, lifting ada ya, kalau kita belok kiri dia ada liftingnya ke kiri. Untuk belakang sama ya, kalau mundur oke dia ada ya, untuk mundur juga ada. Oke. Oke guys, kita sambung ke action cam ya. Kita coba. Oke guys, kita coba ya, tes tipis-tipis. Ini adalah unit NJX H12 new place ya. Guys ya. Coba manjat. Oke ya. Dia lebih lembut. Lebih lembut guys. Kita coba pelan ya, pelan banget ya. Gokil guys. Jadi hari ini guys saya lagi ngeracun guys ya, ngeracun teman supaya dia suka RC nanti ya, dia beli gitu. Dan dia ada pernah nyoba si MJX H12P ya, dia kayak menikmati, kayaknya enak gitu. Gimana guys? Kita coba yang lebih tinggi ya ke sini. Oke,
gokil ya. Yuk. Us kecemplung, aduh. Gokil guys. Ganteng gak guys? Ganteng gak guys? Ganteng lah ya. Bagus ini guys. Mudah ya. Bro, situ bro. Ada batu bro. Kita sekalian top speed ya. Kita tes top speed seperti apa guys. Lumayan ya. Karena ini basicnya dia bukan buat lari ya. Ini throttle full ya. Throttle full, tapi saya tidak bisa main semut ya. Sini guys. Nah, bisa tantangannya di sini ya. Gokil guys. Sebentar guys. Saya merasa barusan itu apa ya? Kayak, tapi dia ngerem. Kayak nggak ngerem ya? Oke. Oh iya. Oh iya. Tadi settingan di throttle ya. Ada kelapa itu. Oke, kita coba ulang guys. Kita coba manjat ya, manjat pelan banget. Oke, mantap. Oke. Ini kayak kura-kura ya guys ya. Nah, barusan begitu. Barusan dia nyelonong guys. Oke. Gokil ya, feelnya hampir mirip dengan si Jack ya, H12P. Bro, sana bro, kagok bro. Ya sawah ya kan. Tak kesik guys di situ ya. Feel yang saya rasakan lebih kencang si H12P ya. Perasaan sih lebih kencang H12P. Nggak tahu cuma perasaan, tapi rasanya sih iya ya. Oke guys, kita coba manjat ya. Apakah kita bisa manjat? Manjat santai dulu. Oke, bisa ya manjat santai ya. Seperti biasa kita bisa guys. Wah. Nah, coba ke sini guys manjat. Oke, kita sengaja ya nggak pakai torsi besar. Kita main pelan maksudnya. Karena dia gembur nggak bisa, otomatis kita harus tegas. Gokil guys. Tidak masalah ya. Karena feelnya mirip dengan MJK12P, jadi saya udah paham. Sekarang kita coba naiknya yang dari sini guys.
sama. Selesai guys ya. Gokil. Hampir guys ya. Kayaknya lebih enak yang sebelah situ guys. Kita turun ya. Karena kita nggak bisa ngaper. Kalau kita sikat ke sana, ini lahan kosong. Jadi dilema antara kita mau ngegas atau tidak. Kalau ngegas kayak gini enak guys. Tang di blok tuh Tang, masih utama di blok itu ya. Cantang tuh. Ah, cobaan ke dia. Digulung mual Tang. Gokil guys, ngeri guys. Sebentar guys. Udah mulai ngosot ya. Udah mulai ngosot ke kanan guys. Oke. Cukup lah ya. Untuk mundur, dia lampu nyala ya. Mundur lampunya nyala. Oke, gokil. Blok kan ya? Ah, gitu.
Seperti itu kurang lebih ya guys ya, si MJX H12J Plus FOC. Semoga kontennya kalian suka. Jangan lupa please like and share kalau konten ini bermanfaat bagi kalian. See you in the content. Cus.